apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, selamat menikmati akhir pekan, dan kami akan temani Anda dalam perbincangan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky di media sosial dalam beberapa hari ini ramai banget ini menyoroti Presiden Jokowi, kendati dia sudah lengser tapi masih terus melakukan aktivitas yang oleh sebuah media lokal bahkan disebut sebagai kunjungan kerja. Dan yang mengejutkan ketika berkunjung ke Banjarnegara ini di Jawa Tengah itu polisi itu sampai mengerahkan 191 personil, hampir 200 petugas untuk mengamankan Jokowi. Ya, membayangkan kesibukan 200 petugas, 200 polisi yang harus mengawal dan mengamankan Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan kerja. Tapi ternyata itu bukan ketika beliau masih presiden, ketika beliau sudah lengser tuh. Jadi istilah kunjungan kerja dari seseorang yang statusnya bukan pejabat publik itu tidak boleh memakai fasilitas publik kan. Dia kunjungan kerja buat apa tuh? Buat mengevaluasi sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan negara. Kan tuh konyolnya di situ tuh. Tetapi kita tahu bahwa presiden tetap melekat di dalam hidupnya, mungkin bahkan sepanjang hidupnya, yaitu rahasia-rahasia negara tuh. Karena itu dia masih dikawal tuh. Tetapi bukan dia melakukan kunjungan kerja terus dikawal, kan itu konyol. Jadi tetap kelihatannya Presiden Jokowi tidak ingin, atau ya Presiden Jokowi tidak ingin jadi mantan, karena dia masih membutuhkan kamera, dia masih membutuhkan pemberitaan. Demi siapa? Ya bukan demi dia, tapi demi kelanjutan imago, kenangan bahwa dia adalah pernah jadi presiden dan ingin supaya Gibran itu diingat sebagai anak dari Presiden Jokowi. Jadi ini satu paket, satu paket PR, public relation, untuk menghubungkan antara kapasitas Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan backup yang harus dia berikan pada anaknya, yaitu Pak Wakil Presiden, yaitu Pak Gibran tuh. Jadi kita mesti membaca dengan cara itu. Kan hanya itu keterangan kenapa presiden akan punya agenda terus-menerus di depan publik dan melibatkan pengaturan atau pengamanan aparat yang ratusan itu kan. Ya cuma diperlukan 2-3 ajudan sebetulnya tuh. Tapi sekali lagi ada semacam simbolisasi yang bisa kita terangkan pada beliau presiden itu ketagihan kekuasaan, ketagihan kamera. Jadi kelihatannya itu dasarnya kenapa kemudian jadi viral bahwa Pak Jokowi pergi ke suatu daerah lakukan kunjungan kerja. Dan pertanyaan pertama itu kunjungan kerja apa itu? Sebagai mantan presiden kan nggak ada pekerjaan. Kalau dia ada presiden yang melakukan kegiatan ya sehari-hari membutuhkan pengamanan, bukan dengan ratusan anggota kepolisian. Jadi ini juga satu, sebut aja ini yang disebut sebagai dia bahkan udah lengser masih melakukan korupsi tuh. Korupsi dalam pengertian merusak sistem itu. Korup itu artinya merusak sistem sebetulnya, bukan sekedar dalam pengertian nyolong duit, bukan. Korup artinya merusak sistem, itu bahasa Inggrisnya begitu. Kalau kita terkadang masih menyebut sebagai Presiden Jokowi ya karena itu sebenarnya penghormatan saja, dan memang biasanya begitu ya, kalau di tradisinya seperti di Amerika tetap saja disebut Mr. Presiden dia. Tapi lengkapnya biasanya Presiden Indonesia ke berapa Pak Jokowi ini? Ke-7 gitu ya. Yang jadi pertanyaan, ini banyak kalangan, apa sesungguhnya yang terjadi pada Pak Jokowi ini? Sudah tidak lagi menjabat, tapi masih terus saja berkeliling bertemu warga. Nah, seperti ketika berkunjung ke Banjarnegara, disebut sebagai temu kangen. Dan kemudian juga meninjau ini bank sampah. Ketika sebelumnya di Wonosobo atau di mana kalau tidak salah, bertemu dengan petani dan sebagainya. Dan saya bingung ini. Sebenarnya dulu apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ya kalau sekarang dia bisa mau membantu petani? Kan kenapa nggak waktu jadi presiden aja dia jadi pembantu petani gitu? Coba kita dalami event ini. Jokowi membutuhkan masyarakat mengingat dirinya, maka dia akan cari cara supaya berita itu betul-betul sensasional. Jadi sebetulnya ini juga ada permainan public relation, sebut aja kelompok pengolah public relation presiden menginginkan itu viral, walaupun itu secara etik itu dangkal. Jadi viral tapi dangkal. Jadi tetap
di dalam dugaan akademik saya bahwa Jokowi tetap menginginkan dia hadir di dalam semua upacara yang memungkinkan dia diingat. Dia ingin supaya kehadiran dia itu terkait dengan ya satu garis untuk mengatakan bahwa dia masih hadir bahkan ketika dia sudah bukan presiden lagi. Buat apa? Ya buat mengingatkan bahwa ada anak dia yang jadi wakil presiden yang juga melakukan public relation yang sama kan. Kan Pak Wapres itu mondar-mandir kemana-mana itu masih bawa BLT ngurus sesuatu yang sebetulnya urusan kelurahan. Tetapi intinya apa? Supaya tetap pengenalan publik itu tidak punah tuh. Jadi menghubungkan antara keinginan untuk membayangkan 2029 sudah dilakukan dari sekarang. Itu sebetulnya keterangan kalau kita bikin analisis struktural terhadap apa yang biasa disebut daily politics dari seseorang yang menginginkan kapasitas dia itu di backup oleh public relation. Jadi yang beredar hari ini adalah public relation, sementara public opinion dikendalikan supaya tidak diucapkan tuh. Kan buzzer-buzzer Jokowi atau peternakan politik itu masih berlangsung dan begitu banyak orang yang menganggap bahwa public opinion itu mesti dikendalikan. Demi apa? Supaya tidak tiba menjadi semacam olo-olo atau satira. Tetapi sekali lagi public opinion bekerja juga dengan cara yang sama. Nah, viralnya Jokowi itu ya dia Pak Jokowi dapat impact dari pemberitaan, tapi sekaligus dapat kritik, dapat keterangan yang menganggap bahwa berlebihan banget ya seseorang itu yang sudah bukan pejabat publik masih mempergunakan fasilitas publik. Jadi kalau pembela-pembela Jokowi bilang kok Jokowi lagi yang disorot, ya karena Jokowi minta disorot dengan memanfaatkan petugas publik untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan kepublikan. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita harus paham bahwa ada dimensi di dalam kepribadian Pak Jokowi untuk terus menganggap dirinya berguna atau menganggap dirinya masih eksis. Padahal sebetulnya eksistensi beliau itu punah ketika OCCRP itu membatalkan seluruh atribut yang pernah disodorkan pada dia melalui lembaga-lembaga survei. Kan itu intinya loh. Jadi menurut Anda semua aktivitas Pak Jokowi ini by design ya? Ini bagian dari komunikasi politik gitu ya. Berarti ya memang ada agenda politik tersendiri di balik kunjungan-kunjungan itu semua gitu ya. Bukan hanya sekedar Pak Jokowi ketemu kangen seperti yang disebutkan gitu. Saya menilai bahwa proyek pencitraan ini memang diorkestrasi, yaitu untuk memungkinkan ingatan publik tidak punah atau memulihkan kembali ingatan publik bahwa Jokowi itu pernah jadi simbol belusukan, pernah jadi simbol lempar-lempar goodie bag segala macam tuh. Tetapi juga ingatan publik sekarang lagi fokus pada sensasi yang sangat mungkin dihasilkan akibat upaya Jokowi untuk mendongkel PDIP itu. Dan upaya Jokowi ini kemudian terkait dengan keinginan Jokowi untuk punya peralatan politik ke depan tuh. Lalu dikerahkanlah segala macam buzzer untuk mengatakan Jokowi nggak punya ambisi, Jokowi nggak punya ambisi. Bahkan untuk sebuah acara kecil di sebuah kabupaten itu dia harus mengerahkan 190-an atau 200 personil petugas negara untuk mengawal dia. Itu juga paradoksnya di situ. Artinya dia memang dari awal menabung ambisi itu. Dan ambisi itu yang makin lama makin terlihat. Begitu banyak orang yang dia sewa akhirnya berupaya untuk mengembalikan semacam ingatan bahwa Jokowi adalah orang baik, bahwa Jokowi dihianati, bahwa macam-macam. Tetapi yang subjektif itu dibatalkan oleh yang objektif, yaitu bahwa rakyat Indonesia mengirim jawaban terhadap kuesioner yang disebarkan oleh OCCRP, dan atas dasar itu OCCRP merumuskan bahwa Jokowi adalah koruptor nomor 2 di dunia tuh. Dan kata koruptor kemudian dipersoalkan apa buktinya tuh. Bukan pembuktian itu yang penting, tetapi seluruh berita tentang demokrasi di Indonesia itu corrupted. Artinya dipatahkan, dirusak oleh Jokowi sistem demokrasi kita. Nah, perusakan itulah yang menyebabkan dimungkinkannya korupsi dalam bentuk yang lebih material. Kan begitu cara berpikirnya. Jadi kata korupsi yang seolah-olah ditolak oleh buzzer itu karena menginginkan pembuktian, ya bukan itu yang dimaknai itu. Mentalmu korup.
Nah, itu artinya kamu itu merusak etika, kamu merusak sistem hukum. Itu namanya dari segi pikiranmu itu korup. Artinya dia berpikir untuk merusak. Itu intinya kan. Jadi sejak di dalam pikiran Pak Jokowi itu udah memelihara pikiran korup itu kan. Itu intinya kalau kita mau baca secara mendalam hal-hal yang kadangkala tidak dipahami sebetulnya oleh para komentator dan sekedar menuntut mana buktinya. Nah, pembuktian itu dimungkinkan justru karena dari dalam pikirannya udah korup itu. Pikiran untuk meloloskan diri 3 periode itu udah korup. Pikiran untuk berupaya supaya Gibran diiyakan karena belum cukup umur itu udah korup. Jadi bahkan dalam pikiran udah korup itu masalahnya. Nah, sekarang itu bertambah lagi itu. Pikiran korup itu adalah memanfaatkan daya dukung yang masih dia pelihara itu untuk memungkinkan beliau tampil di depan kamera. Sorry. Walaupun kita tahu bahwa proyek-proyek public relation ini toh pada satu waktu akan berakhir, kan orang akan bosan atau bahkan disgusting gitu. Kok ada yang jijik secara moral, ini ngapain sih masih begitu-begituan. Kira-kira itu ini analisis yang basisnya adalah ilmu pengetahuannya, psikologi sosial minimal. Anda sering menyebut Pak Jokowi itu ketagihan tampil di kamera. Kalau anak sekarang mungkin menyebutnya banci kamera gitu ya. Tapi sebagai seorang yang pernah menjadi presiden selama 2 periode, apalagi yang masih kurang dari Pak Jokowi ini, apalagi anaknya kan sekarang juga sudah menjadi wakil presiden. Saya pernah terangkan di dalam forum ini juga bahwa Pak Jokowi itu memendam rasa iri. Dia iri pada SBY yang punya partai. Dia iri karena SBY masih beredar di luar negeri. Dia iri pada Ibu Mega karena Ibu Mega itu tetap kokoh dengan dukungan populis yang betul-betul berakar itu. Sementara Jokowi itu membutuhkan sensasi itu dengan mengerahkan buzzer, dengan mengerahkan lembaga survei. Jadi secara psikoanalisis ada yang tidak lengkap itu, yang incomplete di dalam struktur psikologi Pak Jokowi. Jadi sekarang kita lihat dia iri pada siapa lagi? Dia iri pada Prabowo pada akhirnya kan. Walaupun nanti orang protes, Rocky Gerung bukan membenturkan, saya mau analisis bahasa tubuh Pak Jokowi itu. Pak Prabowo tiba-tiba jadi viral lagi karena mau pergi ke luar negeri dan mengandalkan kemampuan politik internasional untuk membackup Indonesia, dan Jokowi merasa iya ya, kenapa dia nggak lakukan dari awal itu, karena Jokowi nggak punya kapasitas untuk bermain di dalam sebagai global player atau global aktor di dalam politik internasional, sehingga Indonesia itu tercecer di dalam politik internasional. Tiba-tiba Prabowo viral lagi karena masuk BRICS itu, entah karena alasan ideologi atau pragmatisme untuk dapat proyek-proyek dari Cina, Brasil yang adalah petinggi-petinggi BRICS, itu soal lain. Tetapi Prabowo tetap di dalam kondisi dimengerti punya kemampuan untuk melakukan satu tindakan yang akhirnya akan dianggap orang sebagai tindakan yang betul-betul radikal. Itu artinya lakukan radical break. Prabowo dengan sengaja mungkin mengatakan saya tidak mau didikte ya, karena itu saya mau ke BRICS. Itu dari segi komunikasi politik membuat orang percaya bahwa Prabowo itu bermutu, dan itu yang menyebabkan The Straits Times Singapura menobatkan Prabowo sebagai potential leader di dunia itu, bersanding dengan Xi Jinping, Trump, Putin dan seterusnya itu. Jadi Jokowi melihat bahwa kok dia nggak bisa nyampe tahap itu kan. Sekarang Prabowo dengan satu keyakinan memutuskan untuk mengusut pagar 30 km yang ditanam di sepanjang pantai utara tuh. Dan itu pagar siapa? Ya orang menduga itu pagar Mulyono. Jadi pagar Mulyono dibongkar oleh Prabowo kan. Itu dasarnya. Kenapa? Ya karena pagar itu dibuat di era Pak Jokowi itu. Dan sensasi terhadap proyek itu juga adalah sensasi karena backup dari kekuasaan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2 kan, itu soalnya. Jadi
kelihatannya Pak Jokowi tidak bisa tenang sebagai seorang yang sudah purna tugas karena tetap ingin mengasuh anaknya supaya diingat terus, dan pada saat yang sama secara tidak sadar dia keluarkan defect psikologinya dia sendiri itu bahwa dia ketagihan kamera atau dia ketagihan pemberitaan. Jadi kedamaian dalam batin itu terganggu terus karena keinginan untuk berkuasa itu masih menggebu-gebu, dan semakin Gibran itu tidak punya kapasitas untuk memperlihatkan potensi dia untuk memimpin. Nah, kedudukan dia sebagai wakil presiden tentu hanya akan dianggap sebagai kegiatan seremoni aja. Kan nggak kita lihat bagaimana Pak Gibran itu memberi semacam public address dengan konsep yang kuat, yang matang, dengan ide yang futuristik, kan nggak pernah kita lihat tuh. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tetap ada di dalam problem sebut aja psikososial, yaitu dia ingin secara sosial dia diingat, tetapi yang dia lakukan selalu adalah backfire ya. Orang akan terus melihat Pak Jokowi sebetulnya apa istilah itu, banci kamera apa itu dalam istilah ilmu komunikasi. Jadi selalu ingin ada kamera di depan dia tuh. Saya kira itu semacam ya penyakit yang mesti dibongkar atau diterapi oleh seorang psikolog. Salam akal sehat. Ya, tetap salam akal sehat.